rombongan jamaah haji asal Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan tiba di kampung halaman pada Sabtu, 15 Juli 2023, sore. Jamaah haji asal Luwu tergabung ke dalam kelompok terbang Kloter 12 bersama dengan jamaah asal Kabupaten Goa. Kepulangan jamaah haji di Bumi Saweri Gading disambut hangat oleh keluarga. Dari pantauan Tribun Luwu, keluarga sudah memadati rumah jabatan Bupati Luwu di Kecamatan Belopa Utara, Luwu tempat kedatangan jamaah haji. Selama menunaikan ibadah haji di kota Mekah, Arab Saudi, cerita unik banyak ditemukan petugas haji asal Luwu. Apalagi, mayoritas jamaah haji Indonesia 2023 adalah lansia. Salah satu petugas haji, Andi Muhammad Arfan Basmin punya banyak cerita repotnya mengurusi jamaah haji. Menurutnya, tingginya jamaah haji yang sudah berusia lansia menjadi tantangan tersendiri. Dirinya menambahkan, karena faktor umur, jamaah haji asal Luwu mudah terserang demensia. Tantangan lain yang ditemukan Arfan ialah hilangnya jamaah haji. Bahkan kata Arfan, dirinya bersama petugas jamaah haji yang lain harus berjalan 3 km untuk menemukan jamaah yang kesasar saat ibadah haji. Kalau dari sisi petugas haji, ya ini mungkin tahun ramalan sen yang agak paling berat. Karena mayoritas yang dibawa ke sana itu rata-rata orang tua di atas 60 tahun. Sedangkan setiap kloter di kabupaten itu hampir 70-80% lansia semua. Dengan tenaga petugas yang terbatas, sepertinya hal yang mustahil untuk diurus, tetapi alhamdulillah masih bisa pulang dengan selamat di Indonesia. Untuk singkatnya penjelasan seperti itu. Tapi Pak, kan mayoritas jemaah ini kan lansia. Kesulitan-kesulitan yang ditemukan itu apa saja Pak pas di sana? Kenapa? Kesulitan-kesulitan yang ditemukan untuk mengurus jemaah lansia ini apa saja di sana? Kesulitan-kesulitan? Iya. Kesulitan-kesulitannya rata-rata di sana itu penyakit demensia, mayoritas halusinasi berlebihan, terus kemudian hilang ya. Karena banyak yang merasa masih di kampung halamannya. Belum lagi banyak lansia-lansia yang tiba-tiba langsung drop di sana karena kecapean. Tiba dari Indonesia, berangkat dari Indonesia, tiba ke Madinah, langsung beraktivitas beribadah. Itu menyebabkan juga lansia-lansia ini mengalami gangguan kesehatan. Tapi alhamdulillah kita bisa atasi dengan segera karena fasilitas di Arab juga rumah sakitnya itu ada dan difasilitasi dengan baik oleh petugas di Arab. Untuk kloter jemaah asal Luwu ini ada berapa orang yang Pak yang berangkat dan yang pulang? Yang berangkat ini ada 286. Itu jamaah yang berangkat. Yang pulang ini dikurang 3. Kalau total keseluruhan kan 390 sekian. Yang akhirnya yang pulang ini dikurang 3 jadi sekitar 392. Itu meninggal ya? Meninggal. 3 orang yang meninggal. 3 orang meninggal. 1 dari Goa, kloter kita, 1 juga dari Luwu, dan 2 dari Luwu. Yang 1 ini mendaftar di Kabupaten Luwu, tapi domisili di Kota Belopa. Pak, itu meninggal kelelahan atau meninggal apa pada saat di Tanah Suci? Rata-rata itu meninggal faktor kesehatan ya. Faktor kesehatan. Ya salah satunya juga kelelahan. Kalau ditarik asbabnya, salah satunya itu ya kelelahan. Kelelahan yang mungkin juga dicampur dengan pikiran yang sudah rindu dengan kampung halamannya, yang menyebabkan mereka akhirnya terganggu secara kesehatan. Tetapi alhamdulillah mereka semua insya Allah semua optimal. Kalau yang H-1 meninggal itu? H-1 itu meninggal, itu memang sudah lama mau dirujuk di rumah sakit almarhumah Nenek Siti Hawa. Tetapi karena rumah sakit di Arab full, angka kematian kan total keseluruhan itu se-Indonesia itu 500 lebih angka kematian jamaah haji. Itu baru Indonesia, belum negara-negara yang lain. Sehingga untuk menampung jamaah-jamaah haji di rumah sakit itu yang di Arab itu hampir bisa dikatakan tidak mungkin karena keterbatasan kamar. Gitu. Sehingga kita rawat di hotel, cuman karena faktor nafsu makan yang tidak bisa
beliau paksa untuk asupan nutrisi dan gizinya, fisik juga semakin lemah dan mungkin itu salah satu faktornya beliau almarhumah ini meninggal. Tetapi semua telah melaksanakan kegiatan haji dengan tuntas berdasarkan dengan inti daripada haji itu sendiri, yaitu wukuf di Arafah. Ya Pak, terakhir jika dibanding dengan tahun lalu Pak, apalagi tantangannya Pak di tahun ini berapa persen Pak kira-kira? Nah, kalau mau terima tantangan, silakan urus lansia. Kira-kira begitu. Tetapi sumber pahala juga di sini. Gitu. Saya juga bersyukur bisa mengurusi mereka. Terlepas daripada kekurangan kami sebagai petugas, ya tentu ini menjadi sebuah pelajaran karena tahun Ramalansia ini tahun baru. Ini tema baru, tema Ramalansia yang mudah-mudahan ketika ada kegiatan haji Ramalansia di tahun-tahun yang akan datang itu bisa jauh lebih baik daripada yang hari ini dilaksanakan.